Selamat datang di channel Info Harian Guru dan ASN. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud untuk guru dan kepala sekolah per tanggal 1 Agustus tahun 2022. Surat edaran Kemdikbud tersebut diperuntukkan bagi sekolah secara umum di semua jenjang satuan pendidikan, baik jenjang TK, SD, SMP hingga di jenjang SMA. Dikutip berita soloraya.com dari laman resmi Kemdikbud berikut ini surat edaran resmi Kemdikbud untuk guru dan kepala sekolah di semua jenjang instansi pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek telah menerbitkan surat edaran Sek nomor 7 tahun 2022. Surat edaran nomor 7 tahun 2022 Kemdikbud tersebut tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri. Isi surat edaran tersebut menjelaskan tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 19 COVID-19. Surat edaran tersebut diterbitkan oleh Kemdikbud sebab memperhatikan adanya situasi pandemi COVID-19 di beberapa daerah. Dengan mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 saat ini serta berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves, Kementerian Agama, Kemenak Kementerian Kesehatan Kemenkes serta Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, dan Kemendikbudristek, terang Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti di Jakarta, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Diperlukan adanya diskresi surat keputusan bersama SKB 4 Menteri yang mengatur pembelajaran tatap muka PTM 100% di masa pandemi COVID-19 jelasnya. Suharti melanjutkan bahwa kesepakatan di atas sesuai dengan masukan berbagai kalangan di luar kementerian terkait. Maka sebab itulah, pemerintah mempunyai harapan agar pembelajaran di instansi satuan pendidikan berjalan dengan baik dengan meminimalkan resiko penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk merespon dengan cepat apabila mendapat sebuah informasi surveillance epidemiologis. Selanjutnya dihimbau untuk melakukan juga penelusuran kontak erat tracing dan tes COVID-19. Kemudian melakukan penetapan kluster penularan COVID-19 di satuan pendidikan berdasarkan hasil yang diperoleh. Pemerintah daerah juga diharuskan melakukan pengawasan serta memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM yang masih berlangsung di daerahnya. Pemberlakuan Pemda bertujuan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan. Selain itu, untuk pula pelaksanaan penemuan kasus aktif case finding di satuan pendidikan. Baik melalui pelacakan kontak dari penemuan kasus aktif, survei berkala maupun dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Tersebut juga mengatur tentang penghentian PTM pada rombongan belajar rombel paling sedikit 7 hari apabila ada kasus konfirmasi COVID-19. Lebih lanjut, apabila terjadi kluster penularan COVID-19 di satuan pendidikan, dan atau hasil surveillance epidemiologis menunjukkan angka positivity rate warga instansi pendidikan konfirmasi COVID-19 sekitar 5%. 5% atau lebih. Dalam surat edaran yang baru dikeluarkan ini berbeda dengan sebelumnya. Jika ada yang terpapar COVID-19 yang dihentikan sementara aktivitas PTM hanya di rombongan belajar, bukan aktivitas PTM di satuan pendidikan, tambah Sesjen Suharti. Diketahui bahwa paling sedikit akan dilaksanakan penghentian PTM selama 5 hari untuk peserta didik terkonfirmasi COVID-19. Apabila yang bersangkutan bukan merupakan kluster penularan COVID-19 di satuan pendidikan, dan atau hasil surveillance epidemiologis. Jika hasil surveinya menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 di bawah 5%, Kemendikbudristek terus mendorong serta mengupayakan adanya percepatan vaksinasi COVID-19 lanjutan, booster, bagi pendidik dan tenaga kependidikan, PTK.
serta pemberian vaksinasi untuk peserta didik yang telah memenuhi syarat sebagai penerima vaksin COVID-19, tutupnya.